Pak, ini apakah mungkin BPKH ini berencana untuk meningkatkan investasi porsinya di sektor real atau juga infrastruktur dan juga mungkin apa saja pertimbangannya Pak? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa 80% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dalam bentuk US dollar dan Saudi Rial. Dan itu diperlukan pembelanjaannya untuk akomodasi seperti hotel, transportasi, catering, ya, di ekosistem perhajian. Oleh karena itu, kami sudah sejak 2023 berinisiatif untuk melakukan investasi langsung di sektor real, khususnya di ekosistem haji dan umroh. Dengan cara kami sudah mendirikan satu anak perusahaan di Saudi, ya, berbasis di Mekah, ya, kantornya, itu namanya BPKH Limited. Nah, BPKH Limited ini adalah anak usaha yang bergerak di bidang ketiga sektor tadi, akomodasi, transportasi, dan catering. Karena ini kan merupakan sektor di mana belanja dari biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan. Nah, supaya kita bisa mengontrol, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, di mana salah satu dari tupoksi pengelolaan keuangan haji itu di dalam Undang-Undang 34 tahun 2014 yang saat ini sedang dalam proses revisi adalah melakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang kedua adalah untuk agar melakukan rasionalisasi dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Cara yang paling praktis dan paling taktis untuk melakukan itu adalah kita harus investasi di sektor ekosistem perhajian dan umroh. Nah, dengan demikian maka kita bisa tahu kalau bahasa accountingnya cost of goods sold atau harga pokok dari hotel, harga pokok dari catering, harga pokok dari pengadaan bis itu berapa? Ya. Karena kita masuk di dalam ekosistem itu, gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada istilahnya kalau di dalam perdagangan ini ada calok-calok, gitu ya, calok-calok yang kemudian membuat harga dari hotel, akomodasi dan transportasi itu meningkat, kita sudah tahu bahwa patokan harganya itu sebenarnya sekian, karena kita ada di dalam sistem itu. Nah, dengan demikian kita bisa menafikan bahwa oh ini harganya nggak segitu, kita tahunya sekian, gitu. Kita bisa membantu Kementerian Haji dan Umroh untuk minimal menstabilkan harga-harga di sana. Nah, di sisi lain tentu saja karena namanya investasi kan harus menghasilkan yield. Nah, yieldnya itu kita sudah coba sejak 2024, 2025, itu memang menarik sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai sewa hotel, ya, itu kan yang paling full itu di akhir tahun, awal tahun, Ramadan, dan musim haji. Kalau kita pegang ini dengan asumsi harga yang cukup signifikan kenaikannya, berarti sisanya itu bisa jadi itu sudah sudah break even. Hanya di 4 season itu saja. Dalam berapa lama? 1 tahun. Iya, dalam 1 tahun. Nah, ini yang kita sudah lakukan dan alhamdulillah kita sudah berdayakan BPKH Limited ini untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, kedepannya insya Allah dan tadi masalah nilai manfaatnya, hasil investasinya cukup lumayan. Daripada kita harus hanya di SBSN saja, hanya di deposito saja, ya itu ini angkanya sangat menarik lah istilahnya. Jadi berapa persen yieldnya tadi? Bisa di atas 10%. Di atas? Di atas 10% kalau untuk yang ekosistem haji dan umroh. Ya. Sementara kalau yang sekarang current yield yang kita miliki itu baru 6,8%. Berarti cukup signifikan begitu ya Pak? Lumayan, sangat signifikan. Cuma memang makanya kita sedang mendorong dan meminta untuk dilakukannya revisi undang-undang dari pengelolaan keuangan haji. Kenapa? Karena saat ini BPKH itu belum punya equity. Di dalam neraca itu kan ada ekuitas ya. Kita tidak punya ekuitas. Sehingga harusnya logikanya kalau kita melakukan matching asset against liabilities atau against investment itu tadi, harusnya yang diinvest dalam jangka panjang
itu adalah pemasukan atau uang yang memang ditempatkan jangka panjang. Sementara kalau di sisi setoran jamaah itu kan sebenarnya liabilities. Itu kelihatannya agak kurang match kalau kita liabilities kita masukkan ke dalam instrumen yang beresiko. Ya, walaupun sebenarnya investasi ekosistem haji ini relatif aman. Kenapa? Karena kita kan ada 220.000 jamaah haji setiap tahunnya, ditambah dengan lebih dari 2 juta jemaah umroh Indonesia setiap tahunnya. Jadi sebenarnya kita hanya mengambil 10% atau 20% dari pangsa pasar itu aja, sebenarnya sudah cukup untuk bisa menutup ya atau menambah nilai manfaat atau yield on investment dari total yang tadi selama ini sudah kita miliki. Oke, menarik. Tapi mungkin dari sisi kebermanfaatannya, kemanakah dana dari keuntungan tadi diperoleh itu dialirkan? Oh, sudah pasti kita tiap tahun itu 1 tahun 2 kali ya per semester kita menyalurkan yang namanya nilai manfaat ke masing-masing rekening virtual account dari calon jemaah haji kita. Jadi misalnya seperti tahun lalu kita ada 4,4 triliun yang kita distribusikan ke 5,5 juta jamaah haji yang menunggu. Nah, itu yang kemudian masuk ke setiap rekening dari jamaah haji, kemudian itu menjadi penambah dari nanti pada saat mereka jika harus berangkat tinggal pengurang dari mereka berangkat kira-kira berapa selisihnya. Nah, asumsi kita kalau kita bisa hitung ya, asumsi 6,8% ya, atau kita buat 5% deh, secara konservatif. Itu kalau dihitung dengan tingkat suku bunga majemuk ya, atau compounded rate, itu dalam waktu 27 tahun itu bisa menghasilkan 3,5 kali lipat dari nilai setoran yang 25 juta tadi. Nah, jadi harapan kita dengan kita mengoptimalkan yield dan nilai hasil investasi ini, jemaah haji nanti yang berangkat 27 tahun akan datang itu tidak perlu membayar lagi istilahnya setoran lunas untuk keberangkatan. Nah, itu cita-cita kita.